Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Zawakil Autof dan di video kali ini saya akan menjadi pewawancara pada wawancara kali ini. Nah sebelumnya di sebelah saya sudah ada narasumber kita, mungkin bisa diperkenalkan dulu. Perkenalkan saya Ahmad Rahman Bibi, bisa dipanggil Ahmada dari program studi S1 Akuntansi Angkatan 2023. Baik, jadi sesuai dengan informasi yang saya dapatkan, jadi Kak Ahmada ini sudah berada di semester 4 dan sudah atau sedang menempuh mata kuliah perpajakan, betul? Betul sekali. Dan Kak Ahmada ini juga sedang atau telah menjadi volunteer dari Relawan Pajak untuk Negeri atau Renjani, apakah betul? Betul. Ya. Sebelumnya saya izin bertanya dulu, apakah Kak Ahmada bersedia menjadi narasumber saya dalam penelitian kali ini? Saya bersedia. Baik, terima kasih. Apabila nanti ketika saya membacakan pertanyaan, ada pertanyaan yang membingungkan, bisa ditanyakan terlebih dahulu. Mungkin kita bisa langsung lanjut ke pertanyaan yang pertama. Jadi saya izin bertanya, bagaimana sih pengalaman Kak Ahmada ini saat pertama kali menggunakan aplikasi perpajakan atau website perpajakan? Untuk pengalamannya sih luar biasa ya, sangat membuka pengalaman saya terkait dengan aplikasi perpajakan, utamanya di DJP Online. Luar biasa itu kenapa bisa luar biasa gitu Kak? Apakah memberikan pengalaman yang bagaimana? Apakah membingungkan atau senang atau bagaimana? Luar biasanya karena saya mendapatkan pengetahuan bagaimana terkait dengan menggunakan aplikasi DJP Online tersebut, terkait dengan bagaimana cara loginnya, kemudian cara melaporkan SPT-nya dan sebagainya. Berarti pengalaman pertamanya itu terkait teknikal dari penggunaan operasional website itu sendiri ya? Betul sekali. Nah, saat Kak Ahmada ini pertama kali mencoba aplikasi perpajakan tersebut, apa sih perasaan yang keluar dari diri Kak Ahmada itu bagaimana? Untuk pertama kali ya tentu agak membingungkan ya, karena untuk loginnya sendiri kan kita membutuhkan NPWP sama password dari wajib pajaknya itu. Jadi kita tidak bisa secara langsung trial di DJP Online. Jadi untuk pertama kalinya itu langsung berhadapan dengan wajib pajak kita. Jadi di situ agak bingung sekali. Jadi butuh bimbingan dari PIC di KPP. Jadi sebelum langsung kepada wajib pajak itu nggak ada kayak proses percobaannya gitu, tidak ada ya? Untuk percobaan tidak ada, hanya sebatas materi di video aja. Nah, selama Kak Ahmada menggunakan website atau aplikasi DJP ini, fitur apa aja yang paling mudah digunakan dan paling dipahami oleh Kak Ahmada sendiri? Untuk fitur paling mudah ya itu sih, untuk di kemarin kita fokus di e-billing, utamanya di 1440S sama 1440SS. Itu yang fitur sangat membantu. Di situ ada kita untuk mengecek terkait dengan bukti potongnya, itu sangat membantu karena dari situ nanti bisa langsung otomatis terinput di e-fillingnya. Jadi kita tidak input manual gitu. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya apa yang paling membantu dan apa juga yang masih membuat bingung. Mungkin bisa dijelaskan apa tantangan teknis ketika Kak Ahmada ini mengoperasikan aplikasi ini? Untuk tantangan teknis yang paling krusial sih itu sih, web DJP Online itu kan sering error ya, dan kita pada saat itu berhadapan dengan wajib pajak. Nah di situ wajib pajak ingin untuk laporannya ingin cepat selesai, sedangkan di webnya itu error berkali-kali dikarenakan servernya mungkin di situ sibuk ya. Jadi itu sangat menjadi tantangan paling besar selama menjadi Renjani kemarin. Baik. Nah, tantangan yang muncul ini kan berasal dari pihak eksternal ya, yaitu dari websitenya itu sendiri. Nah, apakah ada upaya yang bisa dilakukan Kak Ahmada sebagai volunteer dari Renjani ini untuk mengatasi kesulitan tersebut, mengingat kesulitan tersebut datangnya dari pihak eksternal? Untuk kemarin sih alhamdulillah masih bisa dihandle ya, dikarenakan saya kemarin itu untuk pendaya gunaannya di KPP. Jadi ketika ada trouble di websitenya DJP, kita bisa langsung menghubungi
PIC ataupun dari petugas kantor pelayanan pajak itu sendiri. Baik, jadi meskipun ada beberapa kesulitan tapi masih bisa terhandle dari bimbingan PIC yang tersedia ya Kak. Nah, kita langsung move ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah aplikasi perpajakan ini telah membantu Kak Ahmada dalam memahami konsep perpajakan yang lebih baik? Sangat membantu sih, karena di situ kita kan bisa tahu bagaimana cara melaporkan SPT tahunan, kemudian terkait dasar-dasar perpajakannya juga ada di situ. Jadi sangat membantu sekali. Jadi meskipun melalui aplikasi, tapi aplikasi ini membantu pemahaman teori juga, meskipun hal ini tuh hanya teknis, tapi tetap membantu pemahaman teori juga ya Kak? Khususnya di pajak penghasilan PPh 21. Oh ya, baik. Nah, menurut Kak Mada sendiri, apakah penggunaan aplikasi ini itu sudah relevan dengan materi dan teori yang diajarkan dalam perkuliahan? Maksudnya apakah di perkuliahan itu juga sudah diajarkan digitalisasi pajak atau bagaimana? Untuk selama ini ya di kegiatan perkuliahan itu masih belum ada terkait pelaporan SPT melalui digital ini secara teknisnya, karena di perkuliahan itu sendiri masih sebatas hanya teori-teori perpajakan begitu. Jadi kalau di kelas di mata kuliah itu hanya sebatas teori aja ya Kak, belum ada teknis praktek secara langsung di aplikasi DJP-nya. Ya, betul. Nah, karena belum ada, apakah menurut Kak Mada itu kurikulum perpajakan yang diajarkan sudah mencerminkan keterampilan digital di dunia kerja saat ini? Karena kan belum diajarkan di kurikulum. Ya tentu saja masih belum ya, karena kan apalagi saat ini ada aplikasi baru yaitu Cortex. Nah, di situ mungkin untuk tahun depan ataupun ketika ada pembaruan kurikulum mungkin bisa dimasukkan terkait materi software perpajakan ini. Berarti menurut Kak Mada ini perlu banget ya ada pembaruan penyesuaian materi perpajakan. Betul sekali. Nah, kalau boleh tahu, apakah Kak Mada ada saran nih bagaimana kurikulum digital perpajakan ini bisa dimasukkan ke kurikulum mata kuliah yang saat ini? Mungkin untuk pembaruan kurikulum ini ranahnya bukan di mahasiswa ya, tapi di dosen pengampu ataupun dari departemen sendiri gitu. Jadi penyesuaian ini bisa dilakukan agar materi perpajakan di kampus itu bisa sesuai dengan kebutuhan di dunia kerja Ya, seperti itu. Mungkin itu aja pertanyaan dari saya, mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan lanjutan untuk memastikan jawaban dari Kak Ahmada ini, apakah bersedia untuk saya hubungi kembali? Bersedia. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih saya ucapkan kembali kepada Kak Ahmada karena sudah meluangkan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.